Kurt Cobain antara Smells Like Teen Spirit atau bau konspirasi. Bayangkan kalian lagi duduk di kedai kopi dengerin lagu Come As You Are, terus tiba-tiba ada berita lewat di timeline. Kurt Cobain ternyata nggak bunuh diri. Selama 30 tahun sejak April 1994, kita semua sudah hatam dengan narasi resmi kalau ikon grunge ini mengakhiri hidupnya sendiri di Seattle. Tapi belakangan media luar lagi berisik banget gara-gara studi forensik terbaru dari Brian Burnett. Dunia medis lagi garu-garu kepala dan kita yang fans Nirvana dari zaman pakai kaos loak sampai bisa beli merch resmi dipaksa mikir ulang. Ini murni tragedi atau ada tangan lain di balik senapan itu? Mari kita bedah pelan-pelan pakai logika Brian Burnett dan tim risetnya. Ada satu angka yang bikin teori bunuh diri ini jadi goyah. Dosis heroin. Hasil otopsi menunjukkan ada kadar heroin yang gila banget di tubuh Kurt, sekitar 3 kali lipat dosis mematikan atau lethal dose. Masalahnya bukan cuma soal dia overdosis atau enggak, tapi soal jeda waktu. Menurut Burnett, secara medis manusia yang disuntik heroin sebanyak itu bakal langsung lumpuh total atau pingsan dalam hitungan detik. Logikanya begini, suntik heroin dosis jumbo. Efeknya instan, tubuh lemas, kesadaran hilang. Pertanyaannya, gimana caranya orang yang sudah teler tingkat dewa itu masih sempat ngerapin alat suntik, naruh surat wasiat, ngambil senapan shotgun Remington, lalu menarik pelatuknya? Kata Burnett, itu secara fisiologis mustahil. Lu mau sepro apapun jadi pecandu, tubuh punya batas biologis sebelum otak mutus koneksi ke otot. Kejanggalan kedua yang lagi ramai dibahas adalah soal sidik jari. Di senapan yang digunakan, awalnya polisi bilang gak ada sidik jari yang bisa diidentifikasi. Aneh gak? Maksudnya, Kurt gak pakai sarung tangan. Kalau dia pegang senjata itu buat mengakhiri hidup, minimal ada bekas keringat atau gesekan kulit. Tapi senjata itu seolah-olah terlalu bersih. Burnett dan tim investigator swasta curiga kalau ada yang sengaja membersihkan tempat kejadian perkara atau TKP sebelum polisi datang. Jadi apakah Kurt Cobain dibunuh? Media luar nggak berani bilang, pasti dibunuh. Tapi mereka sepakat kalau penyelidikan tahun 1994 itu ceroboh banget. Polisi Seattle waktu itu terkesan buru-buru menutup kasus dengan label suicide cuma karena Kurt punya riwayat depresi. Kita nggak bakal tahu apakah kasus ini bakal dibuka lagi atau cuma jadi bahan obrolan warung kopi yang nggak ada habisnya. Yang jelas, 30 tahun kemudian suara serak Kurt di lagu Where Did You Sleep Last Night kedengarannya jadi makin kelam ya. Gimana menurut kalian? Apakah sains kali ini berhasil membongkar skenario yang tertutup rapat selama 3 dekade? Atau kita cuma lagi terjebak romantisasi teori konspirasi? Tulis di kolom komentar, tapi jangan sambil berantem ya.